Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani Al-Makki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji Al-Babu fil Aqidah dengan pembahasan tentang tawassul yang banyak memahami itu perbuatan yang syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasitatu, adapun ini akan bahas tentang al-wasitah, pelantara, asyirkiyatu yang bangsa syirik. Jadi bab ini akan membahas tentang tawassul, apakah itu mengandung syirik atau tidak, atau ketika berdoa itu pakai pelantara, pakai tawassul. Kalau bahasa kita tawassul dengan Nabi Muhammad atau tawassul dengan orang-orang soleh, apa termasuk syirik atau tidak. Itu adalah perdebatan yang panjang antara kaum Asy'ariyah atau Asy'ariyah dengan pengikut Ibnu Taimiyah tentang masalah tawassul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhti'u keliru kasirun, banyak minan nasi dari manusia fi fahmi haqiqatil wasitati, di dalam memahami hakikat pelantara wasitah. Fayutlakuna, maka memutlakan siapa anas al-hukmah pada hukum hakada, demikian kuta, demikian ini jazafan dengan serampangan. Bi annal wasitah, sungguhnya menjadikan pelantara atau tawassul syirkun, itu syirik. Wa annaman, sungguhnya orang itahadah, yang melakukan siapa orang wasatan kepada pelantara, bi'ayyi kaifiyatin, dengan cara apa saja, akan ada cara, faqad asyraka, maka sungguh syirik siapa orang billahi, pada Allah. Wa anna sya'nahu, dan sungguhnya pekerjaan mereka fi hadza, dalam masalah ini, sya'nul musyrikin, adalah perbuatan orang syirik. Al-qailina, yang berkata siapa orang musyrik, ma na'buduh, tidak menyembah kami hum kepada berhala-berhala, illa liqarribuna, illa kecuali untuk mendekatkan siapa alihana kepada kita, ilallahi, pada Allah, zulfa, sebagai dekat. Wa hadza, adapun ini, kalamun adalah perkataan mardudun, yang ditolak. Wal istidlal, adapun membuat dalil bil ayati, dengan ayat, yakni ma na'buduhu illa liqarribuna Allah zulfa fi ghairi mahalihi, itu bukan pada tempatnya istidlal. Wa dzalika, dan sungguhnya hal itu, li'anna hadhihi al-ayata, sungguhnya ayat ini, al-karimatah, yang mulia, sharihatun, itu adalah jelas, fil ingkari, dalam mengingkari, al-musyrikin, orang-orang musyrik, ibadatahum, pada menyembahnya mereka, lil asnami, pada beberapa berhala, wa ittikhadaha, dan menjadikan berhala alihatan, sebagai Tuhan, min dunihi,
dari selain Allah Ta'ala, wa isyrakihim, dan menjadikannya asnam iyaha sebagai, dan mensyirikkan mereka him kepada asnam iyaha kepada Tuhan, fi dakwar rububiyatih, dalam pengakuan sebagai Tuhan, sebagai rububiyah, ala anna ibadatahum, atas sungguhnya ibadah mereka yakni musyrikin, laha pada alihah, tuqarribuhum, mendekatkan apa alihahum kepada mereka, Allah pada Allah, zulfa, dekat. Fakufruhum, maka adapun kafirnya mereka, wa isyrakum, dan musyriknya mereka, min haitsu ibadatihim, dari sisi menyembahnya mereka yakni musyrikin, laha pada alihah, wa min haitsu i'tiqadihim, dan dari sisi sungguhnya keyakinan musyrikin, anna sungguhnya alih arbabun, adalah beberapa Tuhan, min dunillahi, selain Allah. Wahuna, dan di sini muhimmatun, adalah penting, la budda, tidak boleh tidak, min bayaniha, untuk menjelasnya muhimmah, wahia, adapun muhimmah, anna hadhil ayat, sungguh ayat ini, tushhidu, menjelaskan, bi anna haulaikal musyrikin, sungguhnya mereka orang musyrik, maka tidak ada siapa mereka, jadi sungguh-sungguh, fima, dalam satu yahki, yang menceritakan Allah, yahki menceritakan Rabbuna anhum, tentang mereka, min qaulihim, dari pemberkataan mereka, musawwina, yang membenarkan ibadat al-asnami, menyembah berhala. Apanya mereka membenarkan yang berhala? Ma na'buduhum illa liqaumi Allah sulfa, ma na'buduh, tidak menyembah kami hum kepada berhala-berhala, illa kecuali liqaumi, untuk mendekatkan berhala kepada kami, ya Allah pada Allah, zulfa, itu dekat. Fa innahum, sesungguhnya mereka, yakni musyrikin, laukan, apabila ada sebab musyrikin shadiqin, itu jujur, benar, fi dzalika, dalam masalah ma na'buduhu illa liqaumi Allah zulfa, lakana, maka sungguh ada Allah, siapa Allah, ajalu, lebih agung, indahum, di sisi mereka, min tilkal asnami, dari berhala-berhala tersebut. Falam ya'budu, maka tidak menyembah mereka wa'irhu, selain Allah. Waqad naha, sungguh melarang Allah, siapa Allah, al-muslimina, dari orang-orang Islam, min syabbi asnamihim, dari mencaci maki, memisui Tuhan-Tuhan mereka, biqaulihi ta'ala, wala tasubbuh, dan jangan mencela kalian semua, alladina, pada Tuhan-Tuhan, yatmuna, yang menyembah, siapa orang musyrik, min dunillah, dari selain Allah, fayasubbu, maka mencela siapa musyrikin Allah pada Allah, utwan, dengan melampaui batas, bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Kadzalika, demikian juga, zayyana, menghiasi kami, di kulli ummatin, pada setiap umat, amalahum, pada amal perbuatan umat, summa ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan-Tuhan mereka, marji'uhum, tempat kembali mereka, fayunabiuhum, maka memperlihatkan atau mengingatkan siapa Tuhan mereka, bima, terhadap suatu kano yang ada, yang melakukan siapa orang-orang musyrik. Dari sini katanya, yuhtiu katsirun minan nasi fi fahmi haqiqatil wasyatil, banyak orang yang salah dalam memahami hakikat daripada wasyitah, salah dalam memahami tentang hakikat, bagaimana hakikat dari tawassul yang mengandung syirik dan tawassul yang diperbolehkan. Fayutliquna hukmaha kada jazafa bi anna al-wasyita syirkun, maka sebagian besar itu secara serampangan memutlakkan hukum bahwa segala bentuk wasyitah, segala bentuk tawassul itu hukumnya syirik. Jadi ingin menyatakan di sini Said Muhammad, banyak orang ini secara serampangan, tanpa mereka menganalisis dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis,
dan tanpa menganaliti bagaimana perilaku mereka ketika tawassul, sehingga setiap mendapatkan orang yang melakukan tawassul itu dianggap syirik dan dianggap keluar dari agama Islam. Kemudian apa katanya? Wa anna man ittakhadha wasitatan bi ayyi kaifiyatin kanat faqad asyraka billahi ta'ala wa anna sya'nahu fi hadza sya'nul musyrikin al-qailina ma na'buduhum illa liqarribuna Allahi zulfa. Nah, dan mereka berkata setiap orang yang menjadikan pelantara, yang menjadikan tawassul dengan segala bentuknya itu dianggap menyekutukan Allah dengan yang lain, dan dianggap perbuatan mereka itu seperti perbuatan orang-orang musyrik Mekah yang pada waktu berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala, tapi untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ingin menyampaikan kepada kita, banyak orang yang menjadikan banyak orang itu memberikan hukum serampangan, memberikan hukum tanpa meneliti, melihat orang yang melakukan tawassul. Misalnya ketika berdoa tawassul dengan Nabi Muhammad, atau ketika berdoa tawassul dengan sahabat-sahabat Nabi yang agung, itu dianggap perbuatan itu dianggap syirik. Dan setiap orang yang melakukan tawassul dengan segala bentuknya, mereka menganggap ini perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lain, seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Apa dalil mereka yang digunakan itu? Seperti menyatakan, katanya orang musyrik Mekah ketika ditegur kenapa mereka menyembah berhala, jawabannya ma na'buduhum illa yuqarribuna Allahi zulfa. Mereka menjawab, kami tidak menyembah berhala wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami hanya menjadikan berhala-berhala itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa hadza kalamun mardudun. Orang yang menghukumi setiap orang melakukan tawassul dianggap syirik ini adalah perkataan yang ditolak, perkataan yang salah ketika hanya menggunakan dalil yang menceritakan tentang orang-orang Quraisy Mekah yang menyembah berhala, lalu setelah dilarang mereka itu mengaku bukan benar, tapi mengaku dirinya tidak menyembah berhala. Kenapa? Karena dalam realitas ayat-ayat yang lain dijelaskan mereka itu bukan sekedar tawassul, tapi mereka betul-betul menyembah. Coba kita lihat, katanya wal istidlalu bil ayati fi ghairi mahallihi. Mereka menggunakan ayat ini, menggunakan ayat menjadikan dalil bukan tempatnya. Jadi tentang ceritanya orang-orang musyrik menyatakan ma na'buduhum illa liqarribillahi zulfa sebagai dalil untuk larangan untuk tawassul, itu adalah membuat dalil yang bukan tempatnya. Dalilnya benar, tapi cara penggunaannya yang salah. Tidak benar kalau ayat ini dipakai untuk orang-orang yang tawassul, karena ayat ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh orang musyrik. Mereka berapologi, mereka membuat alasan dusta ketika disuruh menyembah Allah itu, dan ketika mereka disuruh meninggalkan menyembah berhala itu mereka menolak. Mereka beri pernyataan itu bahwa mereka tidak menyembah berhala. Sebenarnya ini dibantah oleh ayat lain bahwa ini mereka menyatakan ma na'buduhum illa liqarribinallahi zulfa, itu sekedar berapologi, tidak sebenarnya. Dari mana kita tahu bahwa mereka bukan sekedar menjadikan wasilah tapi menyembah? Itu ada ayat yang menjelaskan. Kemudian apa katanya? Wa dzalika li anna hadhil ayatal karimata sharihatun fil inkari 'alal musyrikin ibadatahum lil asnami wa ittikhadaha ilaha alihatan min dunillah wa isyrakahum iyyaha. Nah, bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat jelas dalam mengingkari perilaku orang-orang musyrik di mana mereka menyembah berhala.
Dan mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan selain Allah, dan menjadikan berhala itu sebagai sekutu pada Allah, yang mereka mengaku mereka itu mempunyai kemampuan tauhid rububiyah. Apa rububiyah itu? Artinya meyakini bahwa berhala itu bisa memberikan manfaat, bisa menyelamatkan dari mara bahaya. Jadi mereka bukan hanya sekedar menjadikan tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka itu dalam realitasnya mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Dari mana kita tahu ternyata mereka itu meyakini bahwa berhala-berhala itu mempunyai kemampuan seperti Tuhan, memberikan manfaat dan menyelamatkan dari mara bahaya. Ketika mereka mempunyai keinginan agar supaya terkabulkan, mereka menyembah berhala, yang diantaranya Lata wal Uzza. Ketika mereka menginginkan selamat dari mara bahaya, juga mereka berdoa kepada mereka. Ya, bangun dulu, bangun semua. Ya. Jadi mereka itu menjadikan sebagai Tuhan, bukan sekedar mereka menjadikan wasilah, bukan sekedar menjadikan wasitah. Itu dalam realitasnya begitu katanya. Maka karena itu fakaffaruhum wa israka fakufruhum, katanya fakufruhum wa israkuhum min haitsu ibadatihim laha wa min haitsu i'tiqadihim annaha arbabun min dunillah. Kekafiran orang-orang musyrik itu bukan karena menjadikan berhala sebagai tawassul, tapi kekafiran mereka karena mereka itu adalah ibadah. Mereka menyembah berhala dan meyakini berhala itu sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ingin menyatakan begini, dalam ayat perkataan orang musyrik, ma na'muduhum illa liqarrabinallahi zulfa, ini bukan menjelaskan tentang perilaku yang sebenarnya yang mereka lakukan. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa ketika orang-orang musyrik itu ditegur mengapa mereka menyembah berhala, mereka itu mengelak pernyataan itu bahwa mereka tidak menyembah, tetapi mereka menyatakan bahwa mereka itu hanya sekedar menjadikan wasilah. Nah, ayat ini ingin bantah, tidak benar mereka sekedar menjadi wasilah, tapi mereka itu sebenarnya menyembah. Dan mereka itu menjadi kafir dan menjadi syirik bukan karena mereka itu menjadikan berhala sebagai wasilah, sebagai tawassul, sebagai wasitah, tapi mereka betul-betul menyembah. Betul-betul menyembah. Kenapa? Karena dalam realitasnya mereka meyakini bahwa berhala itu mempunyai kemampuan rububiyah, punya kemampuan bisa memberikan manfaat. Kalau dia itu dalam keluarga bisa dirinya selamat, kalau berdagang bisa sukses, kalau berperang bisa menang. Berarti dia mempunyai kemampuan sebagai Tuhan. Nah, kafiran mereka itu karena mereka ibadah kepada berhala-berhala dan meyakini bahwa berhala itu sebagai Tuhan selain Allah. Apa katanya? Wa huna muhimmatun labudda min bayaniha. Maka di sini perlu dijelaskan, sangat penting dijelaskan tentang pemahaman ayat ini. Wa hiya anna hadhil ayata tashhadu bi anna ulaikal musyrikina ma kanu jadina fi ma yahki rabbuna anhum min qawlihi musawhina ibadatal asnami ma na'buduhum illa liqarrabinallahi zulfa. Apa katanya? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik ini tidak betul-betul dirinya itu sekedar menjadikan berhala sebagai pelantara. Di sini Allah itu menceritakan tentang pengakuan mereka, bukan menjelaskan tentang hakikat yang mereka yakini dan yang mereka lakukan. Kenapa? Di sini ingin menjelaskan di sini
Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu sekedar mereka membenarkan terhadap perilaku mereka menyembah berhala. Bukan mereka betul-betul menjadikan berhala sebagai wasito saja, tapi mereka hanya ingin menjustis, ingin membenarkan mereka menyembah berhala. Lalu mereka itu berapologi, mereka membuat alasan yang dibuat-buat, mereka sekedar menjadikan berhala sebagai wasilah. Mereka menyatakan kami tidak menyembah berhala, tapi untuk dekat diri kepada Allah. Dari mana katanya? Fa innahum law kanu shadiqina fi dzalika lakana Allah ajallu indahum min tilkal asnami falam ya'budu ghairahu. Andaikan mereka betul-betul benar bahwa yang disembah Allah dan berhala sebagai perantara saja, maka mesti saya Allah itu lebih agung dalam pandangan mereka daripada berhala-berhala mereka. Tapi kenyataannya mereka mengagungkan berhala, bukan mengagungkan Allah. Contoh begini ilustrasinya. Kalau sampai misalnya datang kepada ajudannya bupati, tapi tujuan sampai ini sebenarnya datang ke ajudan bupati kan ingin ketemu dengan bupati, ingin dihormat, ingin mendapatkan bantuan dari bupati. Nah, kira-kira yang sampean lebih diagungkan apa ajudannya apa bupatinya? Masih jawabannya apa? Ajudannya, pembantunya bupati. Nah, kalau ternyata sampean ini nggak ngerekan bupati tapi ngerekan pembantunya, kira-kira menurut sampean itu benar nggak ngaku bahwa sampean pembantunya bupati ini sebagai pelantara atau sebagai tujuan? Pasti kalau ternyata itu lebih mengagungkan pembantunya bupati, berarti dia itu menjadikan yang agung bupati. Sama dengan begitu. Orang-orang musyrik itu Mekah diceritakan oleh Allah tentang pengakuan mereka. Pengakuan mereka mengaku mereka tidak menyembah berhala, tapi mereka menjadikan berhala sebagai pelantara. Nah, di sini Allah membantah sebenarnya. Mereka itu sebenarnya tidak benar pengakuannya. Sebenarnya mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Dari mana kita tahu? Andaikan mereka betul-betul menyembah Allah dan berhala itu sebagai pelantara saja, mesti realitasnya Allah lebih diagungkan, mesti Allah lebih ditaati. Tapi kenyataannya tidak. Mereka mengagungkan berhala dan mentaati berhala. Nah, itu berarti mereka itu tidak benar apa yang mereka ucapkan. Sebenarnya yang mereka ucapkan itu hanya berapologi, bukan keluar dari hatinya. Kemudian katanya di sini, wa qanahallahu al-muslimina min sabbi asnamihim. Dan Allah sudah melarang untuk mencela berhala-berhala mereka. Di sini Allah melarang mencaci atau mencela berhala-berhala mereka karena mereka itu menganggap berhala-hala itu sebagai Tuhan. Dari mana katanya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha udwan bighairi ilm. Jangan kalian itu mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah, maka mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Demikianlah Allah menghiasi amal perbuatan mereka. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Lalu Tuhan-Tuhan mereka akan memperlihatkan, akan mengingatkan dengan apa yang mereka lakukan. Di sini Allah menggunakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Di sini menggunakan kamu jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Jadi ayat ingin menjelaskan bahwa berhala itu bukan sekedar sebagai wasitah, tapi sebagai Tuhan. Jadi ayat di sini Allah menyatakan mana buduhum illa liqallahi zulfa, itu sekedar menceritakan tentang pengakuan mereka bahwa berhala itu bukan Tuhan, tapi sekedar pelantara. Tapi ayat yang berikutnya menjelaskan mereka ini berdusta karena mereka hakikatnya tidak sekedar wasitah, tapi mereka betul-betul menyembah berhala. Karena Allah menjelaskan di sini, kamu jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah.
Nah, andaikan itu benar yang mereka lakukan, maka ayat tidak menyatakan wala tasubbul ladzi yad'una, tapi wala yusubbul ladzi yataqarrabuna. Mesti menggunakan ayat kamu jangan mencela sesuatu yang mereka jadikan wasilah, jadikan pelantara. Tidak, tapi menggunakan yad'una, yakni yang mereka sembah. Maka karena itu sebenarnya menyatakan di sini dijelaskan bahwa mereka itu menjadi kafir, menjadi musyrik bukan karena berhala dijadikan wasilah, tapi dijadikan Tuhan. Sesembahan mereka dan mempunyai kekuasaan seperti Tuhan, punya kemampuan untuk memberikan kebaikan dan punya kemampuan untuk menyelamatkan dari segala keburukan. Jadi begini bahasa sederhananya. Jadi Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ingin menjelaskan kepada kita. Di sini akan membahas tentang wasitah, tentang tawassul yang mengandung kesyirikan. Nah, sebagian besar orang yang ilmu pengetahuannya sangat datar, ilmu pengetahuannya kurang mendalam, dia memahami setiap segala bentuk wasitah, segala bentuk tawassul di dalam berdoa itu dianggap perbuatan syirik. Dan orang yang melakukannya dianggap syirik dan dianggap itu kafir. Apa dalil yang digunakan mereka yang mengkafirkan dalam segala bentuk tawassul itu? Adalah firman Allah yang menceritakan tentang pengakuannya orang-orang musyrik Mekah. Walaupun pengakuannya itu tidak sebenarnya. Apa katanya pengakuan orang musyrik Mekah? Ketika mereka ditegur, kenapa mereka menyembah berhala? Mereka mengelak tidak menyembah berhala. Mereka mengelak dan mereka menyatakan mana buduhum illa liqarribuna Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini sebenarnya dibantah tentang pengakuan mereka. Mereka hanya berapologi, tapi hakikatnya adalah mereka menyembah berhala. Dari mana kita tahu? Karena ayat Allah, karena di ayat lain Allah tuh menjelaskan tentang larangan mencela Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Allah menyatakan wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha udwan bighairi ilmin. Nah, di sini Allah menggunakan kamu orang-orang beriman jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Nah, ayat ini menegaskan sebenarnya berarti menyembah berhala mereka, bukan sekedar tawassul. Nah, Said Muhammad ingin menyatakan artinya tidak segala bentuk wasithah mengandung kesyirikan. Tidak segala bentuk tawassul itu mengandung kesyirikan. Yang mengandung kesyirikan itu ketika tawassul jadikan tawassul itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Seperti dilakukan oleh orang Quraisy Mekah yang menjadikan asnam itu sebagai Tuhan. Tapi ketika tawassul itu tidak menjadikan Tuhan, tetap mintanya kepada Allah, tapi menjadikan orang yang dekat kepada Allah sebagai tawassul, itu bukan perbuatan syirik. Seperti dilakukan ada seorang sahabat yang dia itu tidak bisa melihat, lalu minta kepada Rasulullah supaya dia itu diberi doa, bisa melihat, lalu diberikan doa yang isi doanya tawassul dengan Rasulullah, ternyata bisa melihat. Begitupun ketika Rasulullah itu meninggal, lalu ada sahabat itu ditimpa suatu kekeringan, lalu tawassul dan lalu berdoa dan tawassul dengan paman Rasulullah, dan ternyata itu hujan. Itu dilakukan oleh sahabat. Berarti tawassul yang tidak menjadikan yang ditawassuli itu barang yang dijadikan tawassul itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan, itu berarti boleh. Yang tidak boleh ini ketika yang diakui sebagai wasilah, sebagai wasithah, itu dianggap sebagai Tuhan, sesembahan yang punya kemampuan seperti Tuhan, bisa memberikan manfaat dan bisa menyelamatkan dari mara bahaya. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.